Kemudian sekarang ini, saudara sekalian, muncul gejala autocratic legalism. Autocratic legalism itu suatu proses pembuatan hukum yang kong kali kong, ya, menempuh cara demokrasi untuk membunuh demokrasi, sama dengan dulu yang dilakukan Hitler. Itu kan ketika dia menguasai Jerman dan melakukan kekejaman yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya dan sesudahnya, konon itu Hitler tuh yang membunuh jutaan orang dengan kesewenang-wenangannya. Hitler itu membunuh demokrasi itu melalui proses demokrasi karena dia menang pemilu lalu menokangi politik, lalu melakukan tekanan-tekanan, membabat sana sini sampai akhirnya Jerman itu merasa malu sebagai sebuah bangsa juga sampai sekarang kalau menyebut nama Hitler itu. Jadi sekarang di Indonesia muncul autocratic legalism itu dengan undang-undang berpayung di undang-undang dasar yang ada sekarang ini. Apa itu autocratic legalism? Autocratic legalism itu kalau disederhanakan itu artinya adalah suatu proses pembuatan hukum yang otoriter, di mana kehendak penguasa itu dibungkus dengan aturan-aturan agar menjadi benar. Jadi perbuatan jahat itu dibungkus dengan aturan. Saya ingin lakukan ini, buat dulu aturannya agar sesudah itu dia merasa loh saya tidak melanggar hukum karena sudah ada aturannya. Bagaimana caranya? Pertama, kalau pemerintah atau penguasa atau koalisi penguasa itu ingin membuat sesuatu, melakukan sesuatu, tidak ada aturannya, dibuat aturannya agar menjadi ada. Itu yang disebut positivist instrumentalistik, di mana hukum dijadikan alat, dipositifkan, diberlakukan ya untuk memenuhi atau membuka pintu bagi agenda penguasa. Kalau tidak ada, buat aturan hukumnya agar ada. Kalau aturannya ada, tapi menghambat penguasa, aturannya yang diubah. Diubahnya secara diam-diam, secara kolutif, dibahas di hotel gitu, atau undangannya mendadak, naskahnya tidak dikirim dulu apa yang mau diubah, tiba-tiba ada undangan untuk membahas perubahan gitu. Itu mengubah secara kolutif. Nanti lalu diatur perubahannya dilakukan begini, di hotel ini jam sekian, fraksi ini harus setuju, ini agendanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu autocratic legalism yang sekarang mulai ditengarai muncul di dalam percaturan politik kita dalam 2-3 tahun terakhir ini. Lalu autocratic legalism itu juga terkadang kalau aturan sudah ada, tidak cocok dengan selera, diminta ubah ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui apa yang disebut judicial review. Ya, judicial review. Nah, gejala ini yang menyebabkan Indonesia ini nampaknya terpuruk dan demokrasinya jorok gitu, lalu memunculkan apa tidak sebaiknya diubah lagi aja undang-undang dasar. Sesudah undang-undang dasar ini diubah, ternyata situasinya bukan semakin baik, malah semakin buruk. Terutama menyangkut masalah moral dan etika bangsa kita ini. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, maka ada beberapa alternatif yang sudah muncul ya. Satu yang didiskusikan sekarang ini, yaitu melakukan revisi terbatas melalui amandemen ke-5. Sekarang yang memunculkan Kang Jana dan kita ini berdiskusi kan karena sejak 4 tahun yang lalu tuh ada agenda agar Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen secara terbatas. Karena apa? Karena katanya tidak ada antisipasi misalnya jika presiden itu berhalangan di tengah jalan atau harus berhenti di tengah jalan tuh tidak ada mekanisme konstitusinya yang lengkap. Karena MPR itu tidak bisa memberhentikan. MPR itu hanya melantik kemudian bisa melakukan impeachment kalau itu diusulkan oleh DPR. Tapi kalau misalnya ada alasan-alasan di luar itu, gimana nih mekanismenya? Kalau misalnya MPR
berpendapat, rakyat berpendapat harus diganti. Maka kalau gitu kita buat amandemen terbatas. Satu, mengubah pasal tentang penggantian presiden, ya kalau presiden berhalangan dan seterusnya, atau menguatkan kembali pasal yang sudah diubah bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah 2 kali dan tidak bisa diperpanjang lagi pada jabatan yang sama. Itu akan diperkuat, yang sebenarnya tidak perlu amandemen karena itu memang sudah begitu isinya. Tapi isi yang satunya membuat GBHN, sekarang itu disebut PPHN, pokok-pokok haluan negara, mau dihidupkan lagi GBHN itu karena katanya presiden tuh tidak presiden itu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mau-maunya sendiri selama era reformasi, tidak spesifik periode tertentu. Selama reformasi itu suka buat mau-maunya sendiri, kadang-kadang kehilangan arah. Oleh sebab itu perlu PPHN. Ini katanya, misalnya agenda ini dibawa oleh alumni kita, Bamsud, Bambang Susatyo, yang menginisiasi adanya amandemen kelima. Alasannya ya cukup masuk akal juga. Tetapi ada yang mengatakan, dong, jangan revisi lah, kita tetap aja yang sekarang. Ini aliran yang kedua, tetap aja yang sekarang. Kita laksanakan saja dengan konsekuen, sudah bagus. Soal urusan tambal sulam dan sebagainya, sebenarnya kan kalau kita ikuti amandemen kita itu dalam 4 tahap itu kan sama dengan Amerika, karena naskah aslinya itu tidak pernah dilepas, melainkan dia disisipkan, ditambahkan, atau dikatakan dicabut, diubah, ditambah koma, ditambah frasa ini dan sebagainya. Tapi aslinya itu masih tetap. Tapi oke lah, ada yang bilang begini, kalau itu dijadikan sebuah naskah misalnya Undang-Undang Dasar yang sekarang itu, laksanakan coba dengan konsisten, dengan konsekuen. Apa coba yang kurang dari Undang-Undang Dasar kita ini? Tidak ada. Bahwa misalnya ada DPD salah jalan, kalau salah jalan itu bukan hanya DPD. Ya, DPR juga, Presiden juga, MA lebih lagi, MK lebih lagi, semua. Bukan karena undang-undang dasarnya ini. Mari kita cari nanti urgensinya apa. Lalu ada yang bilang sudah tidak usah revisi terbatas, tidak usah tetap seperti yang sekarang karena tidak baik. Mari kita buat yang benar, yang baru. Menurut teorinya Casey Ware tadi yang disebut oleh Bu Susi dan lain-lain gitu. Buat yang baru aja, yang bagus lah. Kan memang sudah harus direvisi, dan dalam pengalaman memang kayak seperti ini. Kenyataannya kita selalu didesak pada situasi buruk oleh pemerintahan kita itu. Tidak pernah ada satu jeda pun di dalam masa pemerintahan kita yang sudah 80 tahun sebentar lagi ini, di mana Undang-Undang Dasar itu tidak dipersoalkan. Karena telah menimbulkan pemerintahan yang buruk gitu. Lalu ada yang bilang, apa sih? Revisi terbatas, atau tidak usah direvisi tapi laksanakan dengan urgen, atau sekalian revisi total. Ada yang malah sebaliknya dari itu semua. Sudahlah, ini TNI nih. TNI dan juga agendanya Partai Gerindra ya. Sudahlah, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu yang dulu lah, yang berlaku pertama. Kalau yang asli itu kalau dilihat kertasnya mana yang asli mana tidak, kita tidak tahu. Tapi yang diundangkan pertama pada tahun tanggal 18 Agustus 1945. Oleh sebab itu saya ingin recall ingatan kita semua bahwa saya tadi katakan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berubah 11 kali. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita mengubah itu tidak akan memberi arti apa-apa, karena setiap diubah juga selalu disuruh ubah lagi. Seperti sekarang ini. Karena masalahnya sebenarnya bukan di situ, bukan di naskah. Gitu. Mari kita lihat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari sesudah Indonesia proklamasi, UUD 45 yang pertama diundangkan. Tanggal 18 Agustus 1945. Itu baru 2 bulan. Ya, pada tanggal 16 Oktober tahun 1945,
Sudah dilakukan amandemen perubahan melalui maklumat nomor X. Itu tanggal 16 Oktober. Undang-Undang Dasar 45 itu yang sebenarnya meletakkan Komite Nasional Pusat itu sebagai pembantu presiden, dia amandemen menjadi parlemen. Disebut Komite Nasional Indonesia. Dulu kan undang-undang dasarnya Komite Nasional Indonesia membantu presiden, tetapi baru 2 bulan sudah amandemen. Ini harus jadi parlemen. Masa Indonesia tidak ada parlemen? Pada waktu itu Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu oleh anak-anak muda yang dipimpin Syahrir dan kawan-kawan itu dianggap UUD 45 yang pertama itu adalah fasis. Ya. Produk Jepang. Oleh sebab itu niru-niru Jepang. Bahkan di dalam konsep awal yang kemudian tidak pernah disahkan atas izin yang paduka yang mulia Tenno Haika, maka kita akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga disebut pada waktu ini produk Jepang, diprotes oleh Syahrir dan kawan-kawan, ganti. Ya. Kehin itu menulis tentang itu, bahwa UUD 45 itu Josmikti Kehin yang menulis nasionalisme dan revolusi di Indonesia itu menyatakan Indonesia itu fasis. Oleh sebab itu baru 2 bulan keluar maklumat nomor keluar kemudian maklumat bulan November, sistem pemerintahan kita diubah menjadi parlementer. Dari sistem presidensial menjadi parlementer. Diubah dalam waktu 2 bulan nih. Sudah diubah. Nah sesudah itu diprotes lagi. Ini jelek nih undang-undang dasar. Mari kita ubah undang-undang dasarnya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan Belanda. Baru 4 tahun Indonesia merdeka sudah mengubah lagi undang-undang dasar menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu berdasar perjanjian atau konferensi meja bundar di Den Haag menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Berubah lagi undang-undang dasarnya. Baru 2 bulan konstitusi ini diberlakukan, muncul gerakan agar kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, membuat undang-undang dasar baru. Itu yang katanya ada memorandum integral dari Nasir agar Indonesia kembali ke negara kesatuan. Itu sebenarnya berlebihan. Orang itu tidak pernah sebenarnya yang mengatakan bahwa komitmen kembali menjadi negara kesatuan itu karena musi integral dari Nasir pada 1950. 1950 itu enggak. Nasir enggak pernah membuat musi integral untuk kembali ke UUD 45. Saya udah baca dan saya sudah menulis tentang itu. Nasir itu mengajak kita berintegrasi. Kita mari bekerja secara integral. Kata Nasir, saya tidak peduli. Ada kalimatnya, saya tidak peduli negara ini negara kesatuan ataukah negara federal. Bagi saya yang penting integral, berintegrasi gerakan-gerakan kita ini. Nah, orang yang terlalu romantis, memilih romantisme sejarah gitu, menganggap, yang membalikan Indonesia ke negara kesatuan mesti integral. Nasir enggak. Saya menulis tentang ini dari naskah aslinya. Nasir tidak pernah mengajak kembali ke negara kesatuan. Dia mengajak bersatu karena pada waktu itu Bung Karno, Bung Hatta, anak muda, Fatah itu pecah. Nah, disitulah kemudian disepakati untuk kembali ke negara kesatuan, bukan karena musi integral itu. Sebenarnya musi integral itu sebagai salah satu pemicu, karena isi musi integral itu bukan kembali ke negara kesatuan, melainkan mengajak kita bersatu. Maka sesudah itu dibentuklah panitia undang-undang dasar sehingga lahir kemudian UUDS 50. Perumusnya Supomo. Nah, UUDS 50 ini Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tapi kemudian menjadi sebuah negara dengan sistem parlementer sejak tahun 50. Sebelum itu juga sebenarnya sejak tahun 45 prakteknya sudah sistem parlementer. Nah, UUDS 50 itu parlementer. Ini pun diprotes lagi. Apa sih kok pakai undang-undang dasar seperti itu? Jadikan aja nih UUDS gitu. Jangan undang-undang dasar yang benar, UUDS, undang-undang dasar sementara aja. Kenapa? Karena kita akan membuat undang-undang dasar yang baru melalui pemilu. Maka ada pemilu tahun 1955.
Pemilu 1955 menghasilkan konstituante yang mulai bersidang tahun 1956, tetapi 3,5 tahun berdebat, dianggap oleh Bung Karno dan militer Nasution ini mengancam perpecahan, maka keluar dekret Presiden 5 Juli. Berubah lagi Undang-Undang Dasar untuk yang kelima kalinya. Dari tahun 45 sampai tahun 59 sudah berubah 5 kali Undang-Undang Dasar itu. Maksudnya apa? Agar Indonesia ini baik, mari kita pakai Undang-Undang Dasar yang asli aja gitu, kata Bung Karno. Nah, sesudah ini berlaku dengan segala kontroversinya, kalau nanti mau didiskusikan soal keabsahannya, itu ada bisa satu diskusi tersendiri tentang keabsahan sebuah perubahan konstitusi melalui dekret, maklumat dan sebagainya, itu diskusi sendiri. Tapi ternyata hasil dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu melahirkan pemerintahan yang totaliter, hampir totaliter atau otoriter paling tidak. Abuse of power. Bung Karno melakukan banyak sekali pelanggaran Undang-Undang Dasar atas nama kepentingan Indonesia. Sehingga Bung Karno membuat undang-undang sendiri yang disebut Penpres. Penpres itu ya undang-undang, tetapi tidak dibuat bersama DPR karena DPR-nya tidak setuju. Dibuat sendiri, namanya Penpres. Siapa yang merancang? Itu Dewan Nasional namanya. Ya, dilakukan penahanan besar-besaran terhadap lawan politik. Itu di zaman Bung Karno dulu. Tapi Bung Karno juga tidak disalahkan oleh konstitusi atau oleh penafsir konstitusi ketika itu yang bernama Mahkamah Agung, dan selalu membenarkan bahwa yang dilakukan oleh Bung Karno itu dengan dekretnya itu benar secara hukum karena ada dalil salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat tuh hukum tertinggi. Anda boleh melanggar konstitusi untuk menyelamatkan rakyat. Itu yang memberi justifikasi dekret, sehingga ya Bung Hatta marah ketika itu. Itu sebenarnya kan kudeta terhadap konstitusi. Gitu. Tetapi saya itu selalu diubah oleh karena Undang-Undang Dasar selalu diubah. Tahun 59 dekret, muncul orde baru. Apa? Sekarang kembali ke Undang-Undang Dasar dan UUD 45, ke Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Itu orde baru. Ternyata orde baru melahirkan banyak KKN lagi. Apa Undang-Undang Dasarnya ya? Kok ini justru orde baru tuh lahir untuk meluruskan, menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Diubah lagi. Apa? Reformasi. Nah, reformasi nggak usah Undang-Undang Dasar ini, nggak boleh ini berlaku. Ubah lagi sekarang. Maka kita sekarang melakukan reformasi yang sekarang ini berlaku itu 4 kali. 4 tahap menurut saya. Karena janjinya itu, amandemennya kan janjinya dibuat pada tahun 99, tapi dijanjikan akan selesai dalam 4 tahap masa jabatan MPR ketika itu. Tapi mau disebut 4 kali juga boleh, 4 tahap boleh, tidak terlalu penting. Saya cuma ingin sejarahnya itu jelas. Nah, sekarang muncul nih yang terakhir, muncul gagasan revisi terbatas yang seperti saya katakan tadi dimotori oleh Bu Mega, Mas Bambang Susatyo, alumni kita juga, dan yang lain-lain, termasuk yang sekarang ini kita diskusikan itu. Saudara sekalian, apa boleh amandemen itu? Boleh. Karena seperti dari buku yang tadi disebut berkali-kali oleh Bu Susi, itu Casey Ware itu menulis buku The Modern Constitution. Dia mengatakan begini, the Constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces, economic and social, which operate at the time of its adoption. Jadi konstitusi itu memang merupakan cermin situasi. Kalau masyarakatnya berubah, konstitusinya berubah. Jangan konstitusi itu kalau dianggap suci, enggak ada. Dia potret situasi pada saat dibuat. Pada tahun 45 situasinya seperti itu, ya dibuat sebuah konstitusi yang revolusioner. Tetapi
beberapa saat kemudian masyarakat tuh tidak bagus tuh, ya perbaiki saja. Karena konstitusi itu kan hanya alat. Kalau sekarang mau diperbaiki lagi gitu, ya silakan aja. Karena sekarang ini memang nyatanya satu terjadi perkembangan Polexosbud yang luar biasa sesudah amandemen kelima ini. Lalu kemudian secara politik dengan undang-undang dasar yang sekarang berlaku ini, banyak orang yang merasa tidak bisa kebagian. Hanya dengan melakukan perubahan saya bisa dapat kebagian dari proses-proses politik ini. Karena kalau sudah terlanjur dikooptasi itu akan dapat susah. Mau membuat koalisi tersendiri tidak mudah juga. Apakah boleh orang begitu? Boleh, kenapa enggak? Justru kita bernegara itu merdeka dulu karena ingin memberi kesempatan kepada setiap warga negara itu untuk menggunakan hak politik untuk berpolitik. Agar kita bisa mengatur negara ini secara bersama-sama. Sehingga setiap orang boleh melakukan upaya-upaya. Kalau saya tidak kebagian, nah ini sudah undang-undang dasarnya aja diubah. Mari, agar ada peluang baru terhadap kelompok-kelompok baru. Atau agar menangkal orang-orang yang sudah bercokol secara koruptif terlalu berlebihan. Kalau itu mau dijadikan alasan mengubah undang-undang dasar, boleh. Karena kata Casey Ware, dia adalah gambaran politik, ekonomi, dan sosial pada saat undang-undang dasar itu dibuat. Situasi politik ekonomi kita sekarang, saudara sekalian, itu sedang atau tidak sedang baik-baik saja. Nah cuma ya masalahnya apakah kalau kita lalu mengamandemen lagi tidak akan diubah lagi. Wong ini yang amandemen sekarang ini kalau kita ingat ya, diubah katanya yang terbaik, tapi sebelum disahkan udah ditolak harus diubah lagi. Masih ingat dulu tahun 2003 ya, tahun 2002 ketika akan disahkan kurang sehari gitu, Bambang Wijoyanto itu membawa massa ke MPR berdemo di sana. Lalu naskah yang sekarang disahkan ini naskah busuk, dirobek di depan MPR. Nah boleh undang-undang dasarnya berlaku. Jadi sebelum berlaku aja sudah diprotes. Dan itu masih menjadi catatan sejarah ketika Mas Bambang Wijoyanto itu dulu demo di MPR dan merobek-robek naskah yang sudah disahkan 3 tahun sebelumnya, kemudian mau disahkan pada tahap yang keempat yang terakhir, mau ditutup amandemennya itu dirobek. Karena apa? Karena itu kan soal pendapat aja sebenarnya, soal kesepakatan. Resultante. Kesepakatannya seperti itu, ya seperti itu. Yang penting dalam konstitusi itu kita taati selama dia masih berlaku. Selama belum berlaku selama belum diubah, ya kita taati konstitusi itu. Nah, sehingga ada yang mengatakan, loh kalau sekarang ada amandemen lagi diubah bisa jadi kotak Pandora loh. Bisa menimbulkan keributan loh. Wong PDIP aja yang sebenarnya punya agenda melakukan perubahan terbatas untuk memperbaiki, akhirnya khawatir juga. Sehingga ditarik lagi usulnya untuk periode yang kemarin. Padahal itu kan usulnya sebelum pemilu 2024 sudah dilakukan amandemen terbatas, itu sudah digarap oleh PDI dan MPR sudah setuju juga. Tapi kemudian timbul perkembangan, kalau ini nanti diubah bisa ribut. DPD minta agar undang-undang dasar ini ubah total. TNI minta kembali ke yang asli. Lalu ada yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode. Oleh sebab itu PDIP lalu setuju ini ditunda dulu. Ini bisa meledak ini. Gitu. Karena belum tentu selesai dengan amandemen-amandemen terbatas itu. Nah, terus bagaimana? Ini persoalannya bukan persoalan teknis konstitusi, bukan persoalan substansi konstitusi, tapi adalah persoalan moral.